Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dan penjelasan ringkas dari matan Jurmiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sonhaji atau dikenal dengan Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Di pertemuan pertama, kita sudah membacakan ucapan musannif yaitu al-kalamu wa lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah suatu lafat yang tersusun atau merupakan susunan yang memberikan faidah yang sempurna dan dia merupakan al-wad' yaitu menggunakan ibarah yang digunakan oleh orang Arab. Kita akan masuk pada ucapan musannif yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dan pembagian kalam itu ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Ketika musannif menyebutkan aksamuhu, yaitu aksamul kalam, para ulama nahwu menyebutkan bahwa yang dimaksud ini bukan pembagian kalam, tetapi pembagian dari unsur yang membentuk suatu kalam. Kalam bahasa Indonesianya itu kalimat. Ibu membeli buah, itu kalimat ya. Adapun kalam ya, contohnya misalkan yusolli aliyun fil masjid. Ali sholat di masjid ya. Itu adalah al-kalam. Nah, yang dimaksud pembagiannya di sini bukan pembagian kalam, tapi pembagian unsur yang membentuk kalam. Unsur yang membentuk kalam itu dalam bahasa Arab namanya al-kalimah. Kalau bahasa Indonesia diartikan itu menjadi kata. Jangan bingung ya. Jadi pembagian unsur pembentuk kalam atau pembagian suatu al-kalimah itu ada tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Semua kalam di dalam bahasa Arab itu kalau diuraikan maka dia tidak akan terlepas dari tiga ini. Apakah dia berupa isim, ataukah dia berupa fiil, ataukah dia berupa huruf yang dia itu memiliki makna. Jelas ya? Untuk memudahkan ya, supaya kita tidak terbingungkan istilah ini, kalam, al-kalimah, kalam bahasa Indonesianya kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab bahasa Indonesianya kata. Nah, kita lihat slide yang berikutnya. Nah, ini al-kalimah sebagai unsur pembentuk kalam ya. Dalam bahasa Arab susunannya itu adalah kalam ya. Yusolli aliyun fil masjid ini namanya kalam. Kalau bahasa Indonesia ya dia artinya Ali sholat di masjid ini kan suatu kalimat kalau kita pahami. Ya kan? Nah, kalam dalam bahasa Arab ini tersusun atas ya lebih dari dua kata lah, dua kata atau lebih ya. Nah, ini kalimat tersusun atas dua atau lebih kalimat. Ya, kalimat ini bahasa Indonesianya itu kata, ya kan? Maka yusolli aliyun fil masjid itu terdiri atas kalimat apa aja? Ada yusolli, ini fiil, ada aliyun, ya kan? Ini huruf, ini isim. Ada fi, ini huruf. Ada al, ini huruf. Ada masjid, ini adalah isim, ya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia, tadi kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesianya itu adalah kata ya. Ali sholat di masjid. Susunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Tadi kata apa aja? Ali sholat di masjid. Gitu ya. Maka dalam bahasa Arab, kalam itu terdiri atas ya dua kata atau lebih gitu. Nah, yang menyusun kalimat atau yang menyusun kata ini itu dinamakan dengan huruf hijaiyah atau huruf mabani. Nanti juga akan disinggung di akhir pembahasan ini. Contohnya, masjidun. Ya, masjidun ini ada huruf apa aja? Ada huruf mim, huruf sin, huruf jim, huruf dal. Sama seperti bahasa Indonesia itu masjid. Ada M, ada A, ada S, ada J, ada I, ada D. Jangan bingung ya istilah-istilah ini. Kalam dalam bahasa Arab, gampangnya di Indonesia kan itu kalimat. Kalimat yang membentuk kalam dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kita terjemahkannya kata.
ya, yang menyusun kalimat itu dia dinamakan huruf huruf hijaiyah atau huruf mabani, ya, huruf hijaiyah yang depannya alif dan diakhiri dengan alia. Supaya tidak terbingungkan nanti dalam istilah bahasa Arab kita akan menggunakan ini nih, kalam, kalimat, dan huruf ini ya. Nah, disebutkan oleh musannif aksamuhu salah satun. Pembagiannya itu ada 3. Yang dimaksud apa? Aksamul kalimah atau aksamu ajzail kalam namanya ya. Aksamul al kalimah. Jadi kalimat itu terbagi menjadi 3, bukan kalam yang terbagi menjadi 3, tetapi adalah pembagian dari al kalimah. Bahasa Indonesianya apa? Berarti pembagian dari kata. Nah, yang pertama aksamuhu salah satu ismun. Yang pertama itu adalah isim atau al ismu. Isim itu apa? Isim itu apa? Isim itu adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna. Dan dia tidak terikat dengan waktu. Kalau kita mudahnya mengartikan isim itu sebagai kata benda. Ya, isim itu adalah kata benda. Contoh Zaid, Zaidun. Zaid, kitabun, buku, madrasatun, sekolah, masjidun, masjid, maktabun, meja. Ini semuanya itu adalah isim. Kalimat yang menunjukkan suatu makna. Zaid itu adalah maknanya apa? Seseorang yang diberi nama dengan Zaid. Dan dia tidak terikat dengan waktu. Kapan ini Zaid? Ya mau kemarin, mau sekarang, mau besok, tetap dia itu Zaid. Tidak terkait dengan waktu. Begitu pula dengan yang berikutnya, yang setelahnya itu contohnya. Kemudian yang berikutnya yang kedua itu adalah al-fi'lu. Ya, aksamul kalimah yang berikutnya itu adalah al-fi'lu. Aksamu salah satun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Yang kedua adalah fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kalimat. Ingat ya, kata, jangan bingung. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna dan terikat dengan waktu. Dalam bahasa Indonesia kita mengatakannya sebagai kata kerja. Kalau isim tadi tidak terikat dengan waktu, kalau fi'il ini dia terikat dengan waktu atau kata kerja. Contohnya kata ba telah menulis. Waktunya kapan? Telah lampau. Bahasa Arabnya madi. Yaktubu sedang atau akan menulis. Berarti kapan waktunya? Ya saat ini nih sedang berjalan nih atau akan. Kita nanti akan bisa membedakan sesuai dengan konteks di dalam kalimatnya. Kapan itu artinya sedang menulis, kapan itu artinya akan menulis ya. Ini dinamakan dengan fiil mudhore. Nanti akan juga datang penjelasannya. Kemudian uktub, uktub itu artinya tulislah. Kapan itu? Tulislah itu tentunya kita mengatakan tulislah kepada seseorang yang kita ajak bicara. Harapannya adalah bahwa dia itu akan menulis, ya kan? Setelah kapan? Setelah kita mengucapkan pembicaraan kita itu tadi. Jalasa telah duduk, kapan waktunya? Lampau. Yajlisu sedang atau akan duduk. Ijlis, duduklah. Dari sini ketahui bahwa fiil itu adalah kalimat yang menunjukkan suatu makna dan terikat dengan waktu. Nah, yang pertama itu tadi isim, yang kedua itu fiil, dan yang ketiga kemudian itu al-harfu. Yang ketiga dari pembagian al-kalimah, isim, fiil, yang ketiga ini adalah al-harfu, yaitu kalimat yang menunjukkan suatu makna, namun ketika dia bersama dengan yang selainnya. Apakah dia bersama isim, ataukah dia bersama fiil. Dia dinamakan dengan harfu ja'a limaknan. Ya. Ismun wa fi'lun wa harfun. Wa harfun ja'a limaknan. Huruf yang dia itu memiliki makna. Contohnya itu adalah min dari, ala di atas, fi di atau di dalam, in jika, lan tidak akan, lam tidak atau bukan, hal apakah dia harus bersama dengan yang selainnya. Contohnya adalah min makkata. Ini bukan min mika ya, harokatnya bukan kasroh tetapi fathah. Min makkata dari Mekah, alal maktabi di atas meja, fil fasli di dalam kelas, in tajtahid jika engkau bersungguh-sungguh, lan tardo engkau tidak akan ridho, lam yalid wa lam yulad, ini dalam surat Al-Ikhlas. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kemudian yang berikutnya, hal anta tabibun, apakah engkau seorang dokter? Hal ini dia adalah kata tanya ya. Jadi kesimpulannya bahwa dalam pertemuan kedua ini kita membahas tentang pembagian dari unsur pembentuk kalam atau pembagian dari al-kalimah, yaitu ada 3, isim, fiil, dan huruf. Nah, yang huruf ini, loh kok ini huruf? Katanya huruf, kok tapi ini coba lihat, min. Nah, min ini bukannya hurufnya itu ada mim, ada nun, ya kan?
Nah, huruf ini dari sisi ada atau tidaknya makna itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah al-harfu al-mabani atau al-hijai. Huruf mabani, huruf yang membangun atau membentuk suatu kata. Dinamakan juga dengan huruf hijaiyah ini. Yaitu ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya. Contoh pada kata zaidun itu ada huruf apa aja? Huruf zai, huruf ya, huruf dal. Itu adalah huruf mabani. Kalau cuma zai aja pada kata zaidun ada maknanya enggak ada maknanya. Ya pada zaidun, ya-nya huruf ya-nya saja ada maknanya enggak ada. Itu dinamakan dengan huruf al-mabani. Lalu ada juga yang dinamakan dengan yang kedua al-harfu al-ma'ani, yaitu huruf-huruf yang memiliki makna. Ya, ini merupakan dia itu merupakan salah satu apa? Dari al-kalimah, huruf yang memiliki makna. Contohnya itu adalah hal, apakah, lam, tidak, atau belum, lan, tidak akan, in, jika, fi, di dalam, ala, di atas, qad, sungguh, min, dari. Contoh-contohnya itu yang sudah lewat di sebelum-sebelumnya ya. Nah, naam. Mungkin sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.